Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reski Afriani. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran kita, yaitu ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Materi pembelajaran daring hari ini yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Baiklah, sekarang kita akan mulai. 1. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. 1. Konflik dalam kehidupan sosial. A. Pengertian konflik. Perhatikan di bawah ini. Kata konflik berasal dari bahasa Latin confrigur yang artinya saling memukul. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konflik diidentifikasikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosial atau sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Faktor-faktor penyebab konflik. Suejono Suharto mengemukakan 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yakni perbedaan antar individu, perbedaan antar kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Faktor kelompok terjadi karena benturan identitas kelompok yang berbeda. Contohnya, konflik antar supporter sepak bola.
dinamika kelompok. Kekerasan yang timbul karena adanya deprivasi relatif, kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan-perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu ditanggapi dengan seimbang oleh sistem sosial dan nilai masyarakatnya. Menyatu atau melebur sehingga menjadi seperti satu. Dari uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi suatu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma-norma. Syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William F. Oberlin dan Meyer Nikoff. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang menjadikan atau yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Lanjut, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif ataupun kekerasan. Mencapai kesatuan ataupun integrasi. Akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tersebut dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda.
Proses sosial itu akan melangsungkan hingga unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Faktor-faktor integrasi sosial. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor. 1. Toleransi terhadap perbedaan. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi.